Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan perjuangan Jinwo yang bertarung sendirian menghadapi 3 monark sekaligus, namun sayang ia harus berakhir dengan ditusuk jantungnya oleh Rakan Beast Monarch. Kini kita akan melihat terungkapnya awal mula kekuatan Shadow Monarch dan pilihan apa yang akan Jinwo putuskan setelah ia mengetahui semua kebenarannya. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Shadow Monarch Iceborne yang akan mengungkapkan kepada Jinwo tentang apa yang terjadi saat dunia belum memiliki apapun selain cahaya dan kegelapan. Sang dewa yang disebut Absolute Being telah memisahkan cahaya dan kegelapan dengan membagi cahaya menjadi ruler sebagai utusan dewa dan membagi kegelapan menjadi 8 monark. Sejak awal monark telah terlahir untuk menghancurkan dunia, sedangkan rulers yang lahir untuk menjaga dunia terus-menerus bertempur melawan monark tanpa henti. Fragment of Brilliant Light yang sudah kelelahan akibat pertempuran panjang, akhirnya ia mencoba bertanya kepada Dewa Absolute. Wahai sang penguasa Absolute, kenapa Anda tidak membantu kami pelayan setiamu yang sudah bertarung untuk Anda? Tidakkah Anda bisa mendengar suara teriakan dari para prajurit yang tak terhitung jumlahnya telah gugur demi memuliakan Anda? Kumohon berikanlah kami kekuatan untuk mengalahkan musuh kita, maka kami akan memenggal kepala mereka dan mempersembahkannya sebagai penghormatan atas kejayaan Anda. Namun tidak peduli meskipun Fragment of Brilliant Light sudah memohon kepada Dewa Absolute, nyatanya Dewa Absolute sama sekali tidak membalas permintaan tersebut, hingga pada saat itulah Fragment of Brilliant Light mulai menyadari sesuatu. Ternyata bagi Dewa Absolute, pertempuran antara mereka melawan monark itu tidak lebih dari sekedar hiburan semata. Jadi itulah kenapa Dewa Absolute tidak mau membantu dalam pertempuran. Semuanya menyembah Dewa Absolute dan menggaungkan teriakan perang demi dirinya, termasuk bersumpah setia atas darah dan hidup mereka kepada Dewa Absolute. Sampai sekarang mereka telah diikat oleh hukum kekal, dan bagi siapapun yang melanggar aturan itu maka mereka tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Namun pada kenyataannya, jumlah yang mati jauh lebih banyak melampaui mereka yang bertahan hidup. Bahkan meskipun mereka telah mematuhi aturan tersebut, pada akhirnya hanya ada kematian yang menunggu mereka. Begitu menyadari perang berkepanjangan ini tidak akan pernah berakhir selama Dewa Absolute masih hidup, para rulers akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pertempuran yang sia-sia tersebut, di mana itulah awal mula terjadinya pemberontakan. Saat itu, Fragments of Brilliant Light adalah satu-satunya utusan dewa yang menentang pemberontakan para utusan dewa lain. Namun karena jumlah pasukannya yang sedikit, semuanya telah tumbang tidak berdaya di hadapan gabungan para utusan dewa. Pada awalnya, Fragment of Brilliant Light mengira bahwa itu adalah akhir baginya. Tapi begitu ia membuka kembali matanya di dalam kegelapan, pada saat itulah Fragment of Brilliant Light baru menyadari ternyata Dewa Absolute telah menyimpan kekuatan spesial di dalam dirinya, di mana itu adalah kekuatan yang membuatnya dapat menghidupkan kembali makhluk mati sebagai prajurit bayangan yang setia padanya. Dan alhasil, akhirnya Fragment of Brilliant Light telah bangkit menjadi sosok baru sebagai sang raja kematian, lalu ia langsung memimpin pasukan barunya menuju medan perang. Namun tepat ketika ia memutuskan untuk kembali menghadap kepada sang Dewa Absolute, sayangnya ia sudah terlambat karena Dewa Absolute telah mati dibunuh oleh pasukan pemberontak. Para Fragment of Brilliant Light yang telah membunuh Absolute Being kemudian mulai mengakui diri mereka adalah dewa baru yang disebut sebagai rulers. Lalu dengan menggunakan alat yang menyimpan kekuatan Dewa Absolute, akhirnya mereka pun juga mulai bergerak untuk memburu para monark. Dan Legia sang raja raksasa Monarch of the Beginning telah ditangkap oleh rulers, hingga menyebabkan keseimbangan kekuatan antara rulers dan monark jadi runtuh. Saat mengetahui para monark menganggap kehancuran ini sebagai situasi yang sangat serius, King of the Death telah memanfaatkan momen itu untuk menemui para monark lain. Hingga para monark itu pun tidak punya pilihan selain menyatukan kekuatan bersama King of the Death untuk melawan rulers. Dan dimulai dari saat itu, King of the Death kembali melanjutkan perang bukan lagi sebagai Fragment of Brilliant Light ataupun utusan dewa, melainkan sebagai Shadow Monarch sang raja kematian. Sejak Shadow Monarch bergabung dalam perang melawan rulers, waktu selalu berada di pihaknya, lalu semua mayat dan jiwa yang tersisa di medan perang juga menjadi pasukannya. Namun begitu Shadow Monarch menggabungkan kekuatan bersama pasukan penghancur yang dipimpin oleh King of Berserk Dragon, secara tidak langsung, hal itu telah membuat para monark lain dan rulers jadi mulai merasa takut kepada Shadow Monarch. Hingga ketakutan itulah yang mendorong Beast Monarch dan Raja Iblis Baran menggabungkan kekuatan mereka untuk membunuh Shadow Monarch. Akibat pengkhianatan itu, pasukan bayangan Shadow Monarch hampir musnah di hadapan kekuatan yang terlalu besar. Namun Shadow Monarch berhasil bertahan dan mengalahkan Raja Iblis Baran sang Monarch of White Flames. Sementara tak lama setelah Rakan Beast Monarch berhasil kabur tanpa mempedulikan pasukannya yang ia tinggalkan.
Saat itu para rulers kembali turun dari langit untuk menemui Shadow Monarch, tapi dengan segera Shadow Monarch juga langsung menyembunyikan mayat Raja Iblis Baran di balik jubah hitamnya. Para rulers itu kemudian mulai berdiri mengelilingi Shadow Monarch dan berlutut kepadanya, sembari memohon agar Shadow Monarch yang masih mereka anggap sebagai fragment of brilliant light mau mengampuni kesalahan mereka. Bahkan meskipun seharusnya mereka memiliki cukup kekuatan untuk membuang Shadow Monarch ke alam baka jika mereka menginginkannya, nyatanya mereka telah memilih untuk berdamai dengan Shadow Monarch karena mereka masih menghormati Shadow Monarch yang pernah memimpin pasukan Brilliant Light. Namun ketika Shadow Monarch mendengar salah satu rulers yang mengatakan bahwa tidak lagi ada alasan bagi mereka untuk bertarung, Shadow Monarch yang kesal, sontak ia langsung mencengkeram kepala ruler itu sembari berkata, "Tidak ada alasan katamu, bukankah kalian semua sudah membunuh tuanku sang dewa absolut? Padahal kalian juga menganggapnya sebagai tuan kalian, dan justru karena itulah dosa kalian lebih besar." Lalu begitu ruler itu menjawab, "Sesungguhnya kami hanya ingin mengakhiri perang yang tidak berujung ini. Lagi pula kau seharusnya lebih memahaminya daripada siapapun. Bagaimana perasaan kami saat mengibarkan panji pemberontakan melawan tuan kita?" Shadow Monarch yang mendengarnya kemudian ia membalas berkata, "Kalau begitu tusuklah jantungku dengan tombakmu. Bukankah itulah tujuan yang kalian inginkan? Dan akhirnya kalianlah yang akan menjadi pemenang perang ini." Namun meski begitu, nyatanya rulers tetap memohon kepada Shadow Monarch untuk meredam amarahnya dan memaafkan mereka. Lalu semuanya sekali lagi memberikan penghormatan kepada Shadow Monarch agar Shadow Monarch mau berpihak ke sisi ruler lagi. Shadow Monarch yang merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya ia memutuskan untuk bersembunyi sementara waktu demi balas dendam. Selain itu, Shadow Monarch juga menceritakan kepada Jinwo tentang ia yang sudah membuat Raja Iblis Baran sang Monarch of White Flames memasuki tidur abadi, dan setelah Shadow Monarch memulihkan kekuatannya, ia juga berencana untuk menghancurkan pasukan Beast Monarch. Namun selagi Shadow Monarch bersembunyi, ternyata para Monarch yang kehilangan kekuatannya telah dikalahkan oleh rulers. Dan ketika ia muncul kembali di hadapan Monarch yang mencoba melarikan diri melalui celah dimensi, saat itu hanya King of Berserk Dragon yang mengerti bahwa ia masih harus memulihkan kekuatannya terlebih dahulu, hingga King of Berserk lebih memilih untuk tidak bertarung dan menerima kedatangan Shadow Monarch. Dalam wujud Adam White, Shadow Monarch terus melanjutkan ceritanya dengan berkata, "Sejak saat itu, aku bersama King of Berserk Dragon telah memutuskan mencari dunia baru untuk memperkuat pasukan, hingga kami berhasil menemukan bumi. Bagi manusia, melawan Monarch pasti adalah sesuatu yang tidak terduga, dan mereka tidak bisa menghindari pemusnahan. Pemandangan kota-kota yang menjadi lautan api seperti yang pernah Jinwo lihat sebelumnya, sebenarnya itu bukanlah pemandangan di masa depan, melainkan itu adalah rekaman insiden yang terjadi di masa lalu." Shadow Monarch kemudian menjelaskan, jika alasan Monarch dilahirkan adalah untuk menghancurkan, maka alasan hidup ruler adalah untuk menjaga dunia ini yang dulunya itu merupakan tugas Absolute Being. Namun karena ruler terlambat mengirim pasukannya untuk menghentikan pergerakan Monarch. Alhasil, semuanya pun telah hancur dan para ruler jadi dibuat sangat marah karena pasukan musuh yang mereka biarkan lolos malah menghancurkan dunia lain. Demi memperbaiki kesalahan dan kehancuran ini, ruler mulai menggunakan alat terlarang yang menyimpan kekuatan Absolute Being, yaitu sebuah artefak dewa Reincarnation Grail yang dapat memutar waktu kembali ke 10 tahun yang lalu. Ruler sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan dunia, tapi bumi yang ditempati manusia tidak cukup kuat untuk menghadapi Monarch, karena bumi yang tidak memiliki kekuatan sihir tentu takkan sanggup menghadapi perang besar. Bahkan tidak peduli mau Monarch ataupun ruler yang menang, akibat dari perang kedua belah pihak ini tetap akan memberikan dampak besar pada dunia. Jadi karena itulah, akhirnya ruler telah membuat keputusan yang ekstrim, di mana jika mereka tidak bisa menyelamatkan manusia, maka mereka akan mencoba memberikan manusia cara untuk bertahan hidup di dunia ini, sehingga kemudian terlahirlah yang namanya Hunter. Bagaimanapun caranya, ruler selalu menginginkan agar manusia bisa selamat. Jadi walaupun hanya segelintir orang saja yang bisa menjadi Hunter, setidaknya masih ada sedikit manusia yang bisa bertahan dari dampak perang besar antara ruler melawan Monarch. Shadow Monarch mengungkapkan dunia ini sudah berkali-kali menghadapi pembantaian. Namun meski makhluk tertinggi tidak bisa melawan aliran waktu, nyatanya mereka tetap bisa mengetahui perubahan dalam aliran waktu yang tercipta dari kekuatan artefak dewa Reincarnation Grail. Jadi selagi para ruler berusaha memperbaiki kesalahan mereka berkali-kali, di saat yang sama para Monarch juga terus mengubah rencana mereka sampai artefak dewa tidak bisa digunakan lagi. Jinwo yang mendengarnya kemudian bertanya kepada Shadow Monarch, apakah kekuatan artefak dewa itu juga memiliki batas? Lalu setelah Shadow Monarch menjawab tentu saja tidak ada yang abadi, sama halnya dengan dewa absolut yang dapat melakukan penciptaan, tapi malah berakhir di tangan ciptaannya sendiri. Lantas Jinwo pun kembali bertanya, jadi bagaimana cara makhluk ciptaan bisa membunuh penciptanya?
Shadow Monarch menjelaskan, hal itu tidak ada bedanya dari manusia yang mati karena senjata buatan mereka sendiri. Kami diciptakan untuk bertarung dan diberikan kekuatan yang bahkan mampu membunuh pencipta kami sendiri. Para Monarch memanfaatkan metode yang digunakan ruler untuk menyusun rencana mereka sendiri. Jadi sama seperti ruler yang meminjamkan kekuatan mereka kepada manusia untuk menghadapi monster dan memperkuat dunia ini, Monarch juga meminjam tubuh manusia untuk turun ke bumi dan membawa pasukan mereka lebih awal dari perkiraan ruler. Mereka berusaha memanfaatkan kekuatan sihir yang disebarkan ruler di dunia ini untuk mengubah bumi menjadi jebakan besar. Dengan begitu, maka mereka bisa membantai sekaligus semua pasukan ruler yang datang untuk membantu manusia. Bagi Monarch yang memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka membutuhkan tubuh inang yang sanggup menggunakan kekuatan besar itu untuk memasuki dunia ini. Namun karena Shadow Monarch dan Monarch of Destruction memiliki kekuatan yang terlalu besar, akibatnya mereka berdua tidak dapat menemukan manusia yang cocok sebagai inang bagi mereka. Pada saat itu, penyihir hebat yang melayani raja datang memberi tawaran kepada Shadow Monarch untuk membantu menemukan manusia yang cocok. Sebutan penyihir itu adalah arsitek. Dia bersedia membantu Shadow Monarch asalkan dia bisa mendapatkan tubuh abadi. Arsitek telah membuat sistem player untuk mencari orang-orang berbakat dalam merasakan kekuatan sihir, yaitu orang dengan kekuatan fisik dan mental yang kuat, serta memiliki ketahanan tubuh untuk menerima kekuatan Shadow Monarch. Namun sayangnya, ternyata pencarian itu tidaklah mudah, bahkan tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa menjadi wadah kematian. Hingga sampailah ketika arsitek menemukan seseorang yang terjebak di dalam sistem miliknya, yaitu seseorang yang dapat menulis ulang aturan permainan dan melampaui ekspektasinya. Sejak saat itulah Shadow Monarch mulai mengawasi dan memilih Jinwo, yang sebenarnya hanyalah manusia lemah dan selalu paling dekat menghadapi kematian. Tapi Jinwo juga terus berhasil menghindari kematian lagi dan lagi. Bahkan meskipun keputusan Shadow Monarch itu ditentang oleh arsitek, nyatanya Shadow Monarch tetap memilih Jinwo. Shadow Monarch kemudian sekali lagi mengatakan kepada Jinwo, "Aku adalah catatan dari perjuanganmu, saksi dari perlawananmu, dan hadiah dari semua penderitaanmu." Lalu begitu mendengar Jinwo yang membalas berkata, "Meskipun aku telah melampaui ekspektasi arsitek, bukankah kemampuanku seharusnya masih kurang untuk menampung kekuatanmu?" Di sini Shadow Monarch kembali melanjutkan penjelasannya dengan berkata, "Arsitek telah menggunakan skill dan preferensi manusia untuk menyesuaikannya dengan kekuatanku. Jadi dengan adanya sistem permainan dan pembuatan ulang milik arsitek yang memakai kekuatanku, secara tidak langsung sistem player itu telah membakar semangatmu dan merubah tubuhmu level demi level untuk menyesuaikannya dengan kekuatanku." Jinwo yang mendengarnya kini jadi paham, ternyata itulah alasan kenapa sistemnya memiliki kesamaan seperti dalam game, terutama aspek player system itu. Lalu ketika Jinwo bertanya kepada Shadow Monarch, "Kalau begitu kenapa kau mengkhianati arsitek?" Untuk sesaat Shadow Monarch sempat terdiam memikirkan jawabannya, kemudian ia berkata, "Setelah ruler meminta maaf dan Monarch mengkhianatiku, aku jadi merenungkan harus berpihak kepada siapa. Sehingga akhirnya aku membuat keputusan, dan itulah yang aku inginkan. Waktu yang kuhabiskan bersamamu sungguh menyenangkan, jadi mungkin aku tidak mau kehilanganmu. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku adalah kau, dan kau adalah aku. Tidak masalah siapapun yang menjadi pemilik tubuh ini, karena takkan ada keanehan dari itu untuk kita yang sudah menjadi satu. Jadi itulah sebabnya aku akan menawarkanmu pilihan. Kau bisa memilih untuk beristirahat di alam kematian dan menikmati mimpi abadi yang sudah kau ciptakan sendiri. Namun jika itu bukan pilihanmu, maka kau sekali lagi akan dikembalikan ke dunia nyata dan harus bertarung melawan musuh-musuhmu." Sebelum Jinwo memutuskan pilihannya, terlebih dahulu Jinwo ingin bertanya kepada Shadow Monarch, "Padahal kau bilang kau sudah membuat keputusanmu, tapi kau tidak memihak para Monarch. Lantas kenapa kau tetap kabur ke dunia lain bersama Monarch, meskipun tekadmu untuk melawan ruler sudah lama sirna?" Hingga sampailah setelah Shadow Monarch menjawab, "Karena dunia itu tidak menyediakan tempat bagiku." Pada akhirnya Jinwo pun telah memutuskan pilihannya yang akan kembali ke dunia nyata, karena sama seperti alasan Shadow Monarch, alam kematian ini bukanlah tempat di mana ia seharusnya berada. Shadow Monarch yang mendengarnya seketika langsung tersenyum puas atas jawaban Jinwo. Lalu begitu ia kembali ditanyai oleh Jinwo, apakah ini adalah terakhir kalinya mereka bertemu? Sembari berbalik badan meninggalkan Jinwo, Shadow Monarch kemudian berkata, "Sekarang aku akan kembali beristirahat, namun kau Shadow Monarch yang baru akan hidup abadi. Dengan demikian, maka kecil kemungkinannya kita akan dapat bertemu lagi." Setelah Jinwo mengalami kematian, kini kekuatan Shadow Monarch yang Jinwo miliki telah menjadi mutlak. Jadi meskipun Jinwo telah mati, sekarang Jinwo bisa menghidupkan kembali dirinya sendiri dengan satu kata, "Arise." Bersamaan dengan proses kebangkitan Jinwo, secara otomatis Jinwo juga telah mengaktifkan kode penghapusan sistem, di mana sistem player yang ada di dalam diri Jinwo akan dihapus dan semua pembatas kekuatan player akan dinonaktifkan.
Jadi dengan tidak adanya batasan kekuatan itu lagi, kini semua prajurit bayangan rank commander akan mendapatkan kembali kekuatan penuh mereka. Kekuatan prajurit rank commander Igris telah dipulihkan, dan kekuatan prajurit rank commander Beru telah meningkat drastis. Lalu setelah sistem juga memberitahukan bahwa Shadow Monarch Iceborne telah kembali ke dunia hampa keabadian, dan Jinwo juga telah memantapkan keputusannya yang benar-benar ingin menghapus sistem. Pada saat itulah, cahaya yang terang benderang mulai terpancar, dan sebuah ledakan kekuatan yang sangat besar seketika langsung menyelimuti tubuh Jinwo yang masih terkurung di dalam es Frost Monarch. Frost Monarch yang menyadari betapa bahayanya situasi ini, sontak ia langsung meneriaki Sung Ilhwan yang sedang melindungi Jinwo dengan berkata, "Kau yang memiliki kekuatan Fragment of Brilliant Light, malapetaka paling mengerikan akan bangkit dari tubuh manusia yang berusaha kau lindungi. Apa kau benar-benar berniat membawa kehancuran pada dunia ini? Dan apakah kau sungguh ingin mempertaruhkan hidupmu untuk membantu kebangkitan Shadow Monarch? Sebenarnya apa yang kalian pikirkan dasar ruler pengkhianat?" Namun berhubung Sung Ilhwan tidak berniat sedikit pun untuk menjawab pertanyaan itu, dan waktu yang tersisa hanya tinggal sedikit lagi sebelum kebangkitan Shadow Monarch yang sempurna. Sontak hal itu telah membuat Frost Monarch dan Rakan tidak punya pilihan, selain harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyingkirkan Sung Ilhwan terlebih dahulu. Di sini kita pun dapat melihat Frost Monarch dan Rakan yang langsung melesat ke arah Sung Ilhwan untuk melancarkan serangan mereka. Namun dengan sigap, Sung Ilhwan segera menghindari tusukan tombak Frost Monarch, yang kemudian ia juga berhasil menghindari serangan Rakan, sembari terus melancarkan serangan balik kepada Frost Monarch. Di dalam benaknya Frost Monarch kemudian berkata, "Dasar bajingan, dia membaca semua seranganku dan menghindarinya. Gaya bertarungnya seperti pejuang yang telah melewati banyak pertempuran." Sementara setelah Rakan juga bergumam, "Bajingan ini menghindari dan memanfaatkan serangan tombak Frost Monarch untuk menangkis seranganku." Saat itu Frost Monarch telah bersiap untuk melancarkan serangan tombak dan hembusan nafas es sekaligus. Namun dengan cepat, Sung Ilhwan sudah lebih dulu melayangkan tendangan ke dagu Frost Monarch, yang membuat Frost Monarch terlempar jauh menghantam gedung. Sementara ketika Rakan juga telah bersiap untuk memakan Sung Ilhwan. Di saat itu juga, Sung Ilhwan segera menusukkan daggernya ke mulut Rakan, hingga membuat Rakan menjerit kesakitan. Namun ketika Rakan yang marah baru saja akan bersiap untuk membalas dengan mencincang tubuh Sung Ilhwan, tiba-tiba Rakan dikejutkan dengan aura kekuatan intimidasi yang memaksanya berlutut tanpa perlawanan. Bahkan insting hewan buasnya seolah-olah telah memperingatinya untuk segera menjauh dari Jinwo. Karena aura kekuatan yang sangat mengerikan itu ternyata berasal dari Jinwo yang sudah hampir menyelesaikan proses kebangkitannya. Di sisi Frost Monarch yang belum mengetahui betapa mengerikannya kekuatan Shadow Monarch yang sempurna, saat itu ia langsung mengajak Rakan untuk melanjutkan serangan mereka. Namun tanpa diduga oleh Frost Monarch, ternyata Rakan malah memutuskan untuk mundur dari pertarungan sekarang juga, karena ia tahu Shadow Monarch yang asli telah bangkit. Bahkan tidak peduli meskipun Frost Monarch telah menagih janji Rakan yang bersedia membantunya mengalahkan Shadow Monarch. Nyatanya, Rakan tetap memilih kabur melalui gate miliknya, sembari berkata kepada Frost Monarch, "Janjiku hanya berlaku saat Shadow Monarch sedang dalam wujud manusia. Tapi karena Shadow Monarch yang sempurna akan muncul, maka aku sudah tidak perlu menepati janji itu lagi." Kemudian setelah Rakan juga berkata, "Kau tidak mengerti karena kau belum pernah merasakan betapa mengerikannya kekuatan penuh Shadow Monarch." Saat itu Rakan langsung pergi meninggalkan Frost Monarch, hingga membuat Frost Monarch yang kesal mulai melepaskan kekuatan penuhnya untuk bertarung sendirian. Yang mana begitu Frost Monarch menancapkan tombaknya ke tanah, seketika seluruh tubuhnya langsung dikelilingi oleh badai es yang dapat mencabik-cabik lawan, dengan senjata tombak yang tak terhitung jumlahnya. Lalu sembari Frost Monarch yang mengatakan, "Beraninya manusia biasa menantangku tanpa menyadari betapa rendahnya kalian." Saat itu Frost Monarch juga mulai menciptakan bongkahan es besar di atas langit untuk menghancurkan seluruh tempat itu bersama Shadow Monarch. Namun tanpa diduga oleh Frost Monarch, tepat ketika ia baru saja menjatuhkan bongkahan es itu, dan Sung Ilhwan juga sudah tidak mampu menahan serangan tombak yang menghujani dirinya. Pada saat itulah, Beru telah bangkit dan langsung menghantam bongkahan es tersebut, hingga ia berhasil menghancurkannya jadi berkeping-keping. Sementara di sisi Sung Ilhwan yang sedang terluka akibat terkena serangan tombak sebelumnya, di sini juga terlihat ada Igris yang melindungi Sung Ilhwan. Lalu berkat rank komandernya yang telah dipulihkan, dengan sombongnya Igris pun berkata, "Hei Frost Monarch, jangan beraninya kau menyebut dirimu sebagai raja dengan kekuatanmu yang hanya segitu." Kemudian tak lama setelah Frost Monarch bergumam, dia mampu mematahkan serangan sihirku. Kalau begitu, artinya prajurit bayangan rank commander telah mendapatkan kembali kekuatan mereka. Dan itu berarti Shadow Monarch yang sempurna benar-benar telah bangkit. Di sini kita pun dapat melihat Jinwo yang sudah hidup kembali dengan kekuatan Shadow Monarch yang mutlak. Lalu sembari Jinwo yang berjalan melewati Beru dan Igris yang membungkuk hormat padanya, Jinwo pun kemudian berkata,
Inilah kenapa sebaiknya aku tidak mempercayai ramalan. Apakah si Beast itu sudah kabur? Siapa bilang kalian boleh pergi tanpa seizinku? Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Solo Leveling Season 4 episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.